Halo Sobat Cucu, balik lagi di channel aku, Elita Purnamningsih. Kali ini kita akan bahas tentang apa aja sih yang akan terjadi jika dalam kehidupan kita ini belum ditemukan komputer. Nah, sekarang sebelum kita membahas, ada baiknya sobat-sobat sekalian ingat-ingat dulu nih, dulu ketika kalian belum punya gadget, belum punya laptop, apa sih yang kalian rasakan pada saat itu? Oke, kita mulai pembahasan yang pertama ya. Nah, jadi ketika tidak ada komputer atau tidak ada gadget dalam kehidupan kita, yang menjadi dampak pertama atau hambatan pertama yang kita hadapi yaitu dalam mengerjakan tugas, kita menjadi lebih lambat. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita mengerjakan tugas, kita akan menuliskan setiap kata dan kalimat yang akan kita isikan di tugas kita. Nah, sekarang setelah adanya teknologi, setelah adanya komputer, gadget, atau yang lain sebagainya, kita jadi lebih mudah karena kita hanya perlu mengetikkannya. Nah, terlebih lagi ada beberapa gadget yang sudah support untuk mengubah kata-kata yang kita ucapkan menjadi tulisan. Nah, sekarang lanjut yang kedua. Apa sih yang kedua? Nah, yang kedua yaitu mempermudah kita untuk mencari bahan atau sumber belajar. Coba deh kalian ingat-ingat sebelum kalian punya HP dulu, waktu masih SD atau mungkin waktu SMP, sempet nggak ngerasain nggak punya handphone atau belum punya laptop. Nah, pada saat itu tentunya kalian bakalan banyak banget bawa buku. Setiap kali mau ke sekolah selalu bawa buku yang banyak untuk mengikuti pelajaran. Nah, dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi, kita tidak perlu lagi tuh yang namanya bawa buku, nenteng tas banyak-banyak, isinya buku semua, karena kita sudah punya buku digital yang kita simpan di gadget atau di komputer kita. Oke, sekarang kita lanjut apa yang ketiga. Nah, yang ketiga, kita akan kesulitan mencari hiburan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, seperti yang sobat-sobat YouTube sekalian tahu, jadi dari teknologi itu kita bisa mencari hiburan seperti mencari musik, kemudian mencari film-film. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang dulu nih ya, kalau dulu itu kan setiap ada film-film yang box office, kita tuh harus bela-belain ngantri di bioskop. Terus habis itu ya yang rumahnya jauh ya harus berangkat berapa, terus pulangnya nanti jam berapa. Nah, sekarang kita hanya perlu satu saja, dan itu sabar. Nanti filmnya bakalan ada. Yang penting kita mau sabar, gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa sih itu bermanfaat nih buat para galowers yang ada di luar sana. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu mempermudah proses penyampaian informasi. Kalian sadar nggak sih, selama COVID kemarin, dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, itu kita berkomunikasi, mengerjakan tugas, kemudian menanyakan ataupun mencari informasi tentang sekolah, itu semua memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi-teknologi yang terbarukan. Entah kalian nanya atau mencari informasinya lewat YouTube, lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat IG, atau apapun itu, yang jelas kalian sudah memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, lalu apa lagi nih? Nah, jadi dengan mudahnya penyampaian informasi tadi, kemudian kita juga berkomunikasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk berkomunikasi itu kita jadi dipermudah karena kita tidak perlu lagi nih, anggaplah kalian punya keluarga di Semarang misalnya, kalian nggak perlu lagi tuh jauh-jauh dari Sabang kemudian mau ke Maroke nyari keluarga, nggak perlu. Jadi cukup lewat handphone kalian, lewat gadget kalian, lewat laptop ataupun komputer kalian, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terbarukan yang sudah ada saat ini. Itu sudah bisa kalian lakukan komunikasi, baik itu komunikasi yang sinkron atau yang dua arah, maupun komunikasi yang asinkron atau komunikasi satu arah. Nah, maksudnya ini apa sih komunikasi sinkron dan asinkron? Itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain ya, teman-teman. Nah, sekarang
setelah kita tahu apa manfaat dari semua itu, dari teknologi, kemudian uh, sekarang kita akan bahas juga nih kira-kira apa sih dampaknya dari keberadaan teknologi itu sendiri bagi kita. Oke, jadi dampaknya yang pertama yaitu kurangnya kita berinteraksi dengan dunia yang ada, dunia nyata, dunia di sekitar kita. Coba deh kalian perhatikan baik-baik. Kalau misalnya kalian sudah ngerjain tugas, itu kalian ngetik aja. Atau enggak kalian ngambil file nih, copy paste aja gitu ya. Nah, akhirnya ketika ada teman kalian yang ngajak kalian ngobrol atau apa, respon kalian terhadap teman-teman kalian yang sedang berbicara di samping itu berkurang. Jadi disitulah bisa kalian lihat bahwa memang interaksi kalian dengan dunia nyata, dunia di sekitar kalian ketika kalian menggunakan teknologi itu jadi berkurang. Nah, kemudian sekarang yang kedua yaitu membuat kita jadi kecanduan. Ayo, siapa nih yang suka kecanduan gadget? Nah, jadi gadget itu bisa membuat kita kecanduan. Contohnya gaming, kemudian nonton film, itu semua adalah bentuk kecanduan. Kenapa dikatakan kecanduan? Karena kalau kita tidak melakukannya, kita akan merasa ada sesuatu hal yang hilang dalam diri kita, begitu loh sobat sekalian. Nah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya yaitu kita jadi kurang bergerak atau kurang beraktivitas. Ya, kenapa saya bilangnya seperti itu? Karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi ketika kita, ya sederhananya nih, dulu zaman-zaman belum adanya gadget, zaman-zaman HP itu masih mahal, anak-anak itu kalau main masih main kejar-kejaran, main lompat-lompatan, masih main ngumpet, yang kayak begitu. Nah, sekarang coba deh kalian liatin di pinggir jalan itu bocil-bocil semua mainnya adalah handphone, gadget. Jadi semuanya mainnya gadget. Emang sih nggak ada salahnya main gadget, tapi tetap harus ada takarannya. Nah, sekarang buat bocil-bocil yang nggak punya takaran ketika main gadget itu gimana? Nah, gitu. Makanya kalau misalnya untuk anak-anak umur usia tertentu itu sebaiknya tetap dipantau sama orang tuanya ketika main gadget supaya tidak menjadi faktor tambahan yang membuat kecanduan dan juga jadi kurang beraktivitas gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya kita berkomunikasi ataupun berbicara dengan lawan bicara kita melalui teknologi informasi, nah itu di situ emosionalnya kita belum tentu tersampaikan dengan benar ke lawan bicara kita. Itu sebabnya ini menjadi salah satu kelemahan dari komunikasi menggunakan teknologi ataupun menggunakan gadget ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini gadget ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kalau misalnya dipikir-pikir nih, kok bisa sih gadget itu kan cuma dilihat, kenapa dia malah bikin gangguan pendengaran sih kak? Nah, misalnya kan nanya seperti itu. Jadi sederhana aja, kenapa bisa menyebabkan gangguan pendengaran? Karena ketika kalian mendengarkan musik, menonton film, menggunakan headset, itu suara yang kalian masukkan ke telinga kalian itu jadi berlebihan. Ya. Nah, kemudian sekarang pernah nggak kalian ngerasa ketika kalian pakai headset itu tiba-tiba kuping kalian tuh berasa panas nih, udah gak kuat nih memakai headset. Nah, itu udah tanda-tanda bahwa kuping kalian sudah nggak siap, telinga kalian sudah nggak siap, udah nggak mampu lagi untuk mendengarkan suara menggunakan headset. Oleh karena itu, berbijak-bijaklah dalam menggunakan gadget, oke? Jadi dari sekarang tolong lebih bijak lagi menggunakan gadget, terutama ketika kalian mau membaca sesuatu hal yang ada di internet atau di handphone kalian. Nah, itu tolong jaraknya diperhatikan. Ada yang tahu nggak berapa jaraknya kalau kita mau membaca sesuatu atau membaca tulisan yang ada di hadapan kita, di laptop kita, di buku ataupun di HP kita? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul banget. Setidaknya itu 30 cm. Nah, oleh karena itu, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, oke, sampai di sini nih video kita kali ini. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung saya tetap maju ke depan dan menciptakan konten-konten terbaik untuk generasi bangsa. Bye-bye!